Yosua juga menepati perjanjian dan memilih sebidang tanah yang relatif teratur di tengah Damaskus dan daerah pertemuan oposisi untuk digunakan sebagai pangkalan belakang depan. Meskipun luas keseluruhan tanah itu sudah hampir 150 km persegi, pemimpin Syahid masih sangat cepat menyetujuinya. Baginya, sebidang tanah ini adalah pilihan terbaik untuk membangun zona penyangga, dan dia akan memiliki lebih banyak ketenangan pikiran dengan front bencana yang ditempatkan di sana di masa depan. Selain itu adalah masalah para tawanan. Yosua telah mengatur dengan staf keuangan front kataklismik untuk menyelesaikan transfer segera, dan Syahid juga secara pribadi mulai mempersiapkan pembebasan para tahanan, dan diperkirakan 15.000 orang akan diangkut ke Damaskus paling lambat malam ini. Yosua bermaksud untuk membiarkan 15.000 tentara front bencana alam mengambil liburan seminggu terlebih dahulu, sehingga mereka dapat kembali dari Damaskus dengan pesawat ke negara tempat tinggal permanen masing-masing untuk beristirahat dengan baik, dan kemudian mengatur ulang tugas mereka berikutnya setelah seminggu. Tama tidak memiliki pendapat tentang pengaturannya, jadi dia membiarkannya membuat pengaturan penuhnya sendiri. Sejak itu, semua masalah penting di Timur Tengah telah diselesaikan dengan memuaskan, dan seberapa tinggi Yosua dapat mengambil front bencana, masa depan akan sangat bergantung padanya. Di sisi lain dunia, Qadir tiba di Washington dengan 20 kotak pil pembaruan JX dengan tergesa-gesa. Setelah turun dari pesawat, dia segera menghubungi perusahaan hubungan masyarakat yang bertanggung jawab untuk menarik tali dan membuat janji dengan kepala FDA untuk makan malam. Pihak lain hanya berjanji untuk keluar untuk makan, tanpa berkomitmen untuk menyelesaikan masalah apapun, dan Qadir membayar $50 juta untuk ini. Perusahaan hubungan masyarakat memperoleh $20 juta, dan $30 juta sisanya masuk ke kantong orang yang bertanggung jawab. Hal semacam ini adalah operasi abu-abu yang sangat umum di sana, di tengah zona ambigu yang normal dan ilegal, sehingga juga merupakan sarana pejabat publik untuk menghasilkan pendapatan. Hal pertama yang ingin dilakukan Qadir adalah mendorong JX pil peremajaan ke sisi lain sebanyak mungkin pada saat makan ini, dan kemudian mencoba meyakinkan pihak lain untuk mencoba melakukan tes narkoba dari pil peremajaan. Jika dipastikan tidak ada efek samping toksik, Anda bisa melakukan uji klinis skala kecil, maka mereka akan segera bisa melihat efek JX Renewing Pills. Begitu mereka yakin bahwa itu memiliki efek terapeutik yang sangat baik pada kanker, mereka secara alami akan menyadari nilai besar dari obat ini dan juga meningkatkan kesadaran dan pengenalan JX Pharmaceutical. Untuk meminimalkan risiko sebanyak mungkin, perusahaan pil peremajaan atau Renewing Pills memilih tempat makan di restoran kecil yang mereka buka sendiri. Restoran kecil ini terletak di pinggiran kota Washington dan diiklankan kepada publik sebagai restoran dengan keanggotaan penuh. Jadi itu hanya melayani anggotanya sendiri dan menutup secara permanen apa yang disebut saluran pendaftaran anggota baru, hanya untuk memfasilitasi perusahaan PR untuk mengatur pertemuan khusus ini. Ketika Qadir tiba di restoran, orang yang bertanggung jawab atas pertemuan dengannya belum tiba. Seorang PR yang berpakaian seperti pelayan berkata kepadanya, "Tuan Qadir, Tuan James sedikit tertunda dan mungkin akan memakan waktu 20 menit lagi untuk tiba, jadi silakan duduk sebentar." Qadir mengangguk dengan lembut dan duduk terlebih dahulu di bawah pengaturan pihak lain. 20 menit berlalu, tetapi pihak lain masih belum muncul. Petugas hubungan masyarakat mengatakan kepadanya bahwa pihak lain mungkin membutuhkan waktu sekitar 20 menit lagi. Meskipun Qadir sedikit cemas, tetapi mulutnya masih setuju untuk duduk, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah menunggu 1,5 jam, pihak lain masih tidak muncul. Setelah menunggu selama 2 jam, pihak lain akhirnya datang terlambat. Petugas hubungan masyarakat membawa pihak lain ke Qadir dan memperkenalkan, "Tuan Qadir, ini Tuan James Gangga."
yang bernama James Gangga adalah seorang pria paruh baya berusia 40-an. Dan ketika dia melihat Kadir, dia berkata dengan sedikit malu, "Maaf membuat Anda menunggu, Tuan Kadir. Ada sesuatu di rumah yang harus saya bawa." Perawatan. James Gangga terlihat agak buruk, rambutnya agak berantakan, kancing pertama kemejanya telah hilang, hanya menyisakan seutas benang pendek, dan dasinya juga tampak robek, dipelintir, dan dibungkus jas. Kadir sedikit terkejut. Dia merasa bahwa seseorang setingkat James pastilah anggota masyarakat kelas atas di Amerika Serikat, dan mungkin anggota dari beberapa kalangan atas. Bagaimanapun juga, dia memiliki banyak kekuasaan di tangannya dan status sosial yang tinggi. Seperti orang-orang seperti ini, semua untuk seorang pria, jadi instrumen pribadi sangat diperhatikan. Dalam berpakaian dan berperilaku mereka sangat berhati-hati, bahkan sehelai rambut pun tidak akan berantakan. Dan James Gangga ini terlihat seperti penjual asuransi yang turun-temurun. Setelah pulang kerja, hal ini menyebabkan Kadir berspekulasi bahwa dia seharusnya menghadapi sesuatu yang sulit. Hanya karena dia menyadari bahwa pihak lain mungkin benar-benar menghadapi masalah yang sulit dengan skala yang tidak kecil, dia sama sekali tidak marah karena keterlambatan pihak lain. Sebaliknya, dia mengangguk dengan sangat pengertian dan dengan sopan berkata, "Tidak apa-apa Tuan James, saya tidak punya hal lain untuk dilakukan, tidak perlu terburu-buru." "Terima kasih." James Gangga mengucapkan terima kasih dan tersenyum sopan sebelum duduk di depan Kadir. Setelah mereka berdua dengan santai memesan makanan, James Gangga bertanya pada Kadir, "Tuan Kadir datang begitu jauh dari Indonesia. Apakah ada sesuatu yang penting?" Kadir tersenyum, "JX Pharmaceutical kami, Tuan James seharusnya sudah mendengarnya kan?" "Aku pernah mendengarnya." James mengangguk dan berkata, "Anda memiliki obat yang sedang ditinjau oleh FDA kami kan?" "Ya," Kadir berkata, "siklus peninjauan telah berlalu cukup lama, dan belum memasuki tahap berikutnya. Jadi saya ingin menanyakan apakah ada cara untuk mempercepat prosesnya." James berkata dengan susah payah, "Sekarang FDA sangat ketat pada peninjauan obat-obatan impor. Prosesnya sangat panjang, dan saya tidak dapat memberitahu Anda dengan jelas. Setelah melalui semua proses, apakah itu memenuhi standar kami? Apakah itu bisa disetujui untuk dipasarkan?" Kadir menjelaskan, "Tuan James, obat jenis ini, bahannya sangat aman, tidak ada efek samping racun, dan khasiatnya sangat bagus. Bisa dikatakan efeknya langsung. Apakah obat semacam ini juga bisa ditolak untuk didaftarkan oleh FDA?" James mengangguk dan berkata, "Kami telah menerima aplikasi obat dari negara-negara timur dalam beberapa tahun terakhir, dan sebagian besar obat ini yang Anda katakan, tidak hanya dari Indonesia, Jepang, dan Korea Selatan yang banyak mengajukan, tetapi sebagian besar ditolak." Kadir bertanya dengan tidak percaya, "Mengapa ini?" James berkata dengan sangat serius, "Tuan Kadir, persyaratan barat kami untuk pengujian serta meninjau obat-obatan sangat berbeda dari pengobatan timur tradisional, dan salah satu poin yang sangat penting adalah harus ada tes farmakokinetik yang jelas. Anda harus memberitahu kami dengan jelas apa bahan aktif obat ini, untuk alasan apa, efek apa yang dimainkannya, dan Anda juga harus memberitahu kami apakah obat ini memiliki efek samping toksik di dalam tubuh, di berbagai organ, terutama hati dan ginjal, dan berapa lama siklus metabolisme bahan-bahannya di dalam tubuh. Jika ini tidak jelas, tidak mungkin kami membiarkannya memasuki penjualan pasar kami." Kadir berkata, "Dalam banyak obat-obatan Indonesia, komposisi resepnya sangat kompleks, sehingga komposisi internalnya juga sangat kompleks, tidak seperti obat-obatan barat yang kebanyakan adalah obat-obatan kimia. Bahan aktif seringkali hanya satu, seperti penisilin, aspirin. Formula molekul dapat mencerminkan komposisi dan pembentukannya yang sebenarnya. Semua obat-obatan Indonesia sulit untuk memenuhi persyaratan barat, tetapi ini tidak boleh mencari kesamaan sambil mempertahankan perbedaan."
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.